Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang suatu aplikasi money game, skema Ponzi yang ujung-ujungnya pasti akan menipu orang juga. Ya, sama kayak smart wallet yang sekarang ini untuk penarikan dan pemainnya itu pada panik ya, karena penarikan itu tidak bisa ya, banyak alasannya kayak money game skema Ponzi yang sebelum-sebelumnya itu udah kabur bawa uang orang gitu. Jadi kali ini saya langsung sebutin aja nama aplikasinya, itu adalah Nvidia ya teman-teman. Jadi itu banyak yang minta saya untuk bahas aplikasi Nvidia ini ya, dan juga banyak yang mempromosikannya gitu ya. Jadi kadang saya lihat di komen-komen TikTok saya ataupun di komen YouTube ya, dominannya sih ke TikTok ya, itu banyak yang kayak menyebarkan link-link dari Nvidia ini ya. Ada yang juga ngajakin orang gitu ya, biar viewer saya ini terpengaruh dengan komen dia, ngajakin untuk main ke Nvidia ya, Nvidia gitulah gitu ya untuk namanya. Nah, perlu saya ingatkan teman-teman, kalau ada kalian baca komen ataupun kalau ada pun tetangga kalian yang ngajak kalian main ke Nvidia, perlu diingat ini adalah tipu-tipu ya. Untuk yang di komen saya itu nggak ada waktu ya untuk menghapus komen-komen orang-orang yang meresahkan kolom komentar saya gitu. Jadi saya cuma mengajak kalian untuk belajar sama-sama, mengenali apa ciri-ciri dari aplikasi tipu-tipu ya. Jadi kalau ada yang menawarkan baik itu di komen saya ya, saya kewalahan untuk menghapusnya karena nggak ada waktu, ataupun yang ngajak kalian tetangga kalian, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, teman apapun lah itu, ataupun orang di luar sana ataupun di sosial media yang ngajakin kalian ke Nvidia ataupun ke investasi bodong yang lainnya, pikir pakai logika. Makanya kita belajar sini untuk sama-sama belajar tentang investasi bodong itu seperti apa. Saya juga masih belajar teman-teman, jadi kalau teman-teman itu ada informasi-informasi tentang skema Ponzi ya kan, coba sampaikan ke saya, baik itu di kolom komentar ataupun di DM ya. Jadi kita sharing sama-sama aja ya. Jadi kalau dari pandangan saya, Nvidia ini adalah penipuan ya, sama kayak smart wallet yang mempromosikannya aja. Kalian bisa lihat di sini ya, ini di grup smart wallet Indonesia, kalian tahu sendiri lah, smart wallet itu saya udah bongkar tuh, udah saya telanjangi untuk modus busuknya seperti apa ya. Jadi smart wallet itu penipuan modus kripto. Jadi ini di grupnya ada leadernya lah ya saya katakan, ataupun anggota grupnya yang kemungkinan leader itu mempromosikan Nvidia ya. Jadi ya kalian pikir sendiri aja lah ya, leader Ponzi mempromosikan Ponzi-nya yang udah scam ya, yang dulu dia mempromosikan smart wallet dan smart walletnya sekarang itu seperti itu ya, banyak alasan ketika orang withdraw ya. Lihat sekarang dia mempromosikan Ponzi baru. Kalau masih percaya dengan orang seperti ini yang di grup seperti ini, pikir pakai logika kalian ya. Intinya gini, kehidupan leader Ponzi itu, komplotan Ponzi, leader Ponzi atau apapun bahasanya gitu ya, otaknya itu nggak ada ya. Dia ini udah tahu ini penipuan tapi dia menjerumuskan orang ke penipuan gitu. Jadi ketika aplikasi yang lama itu udah scam, udah mau kabur ya kan, dia kan dulu udah ngajak orang nih ke smart wallet kan, udah ngajak orang terus scam lah smart wallet ini. Nah, otaknya itu nggak ada, dia tetap menjerumuskan orang ke Ponzi yang baru. Untuk apa? Untuk menggarap yang namanya rabat gacor uang orang-orang yang nanti akan gabung di Nvidia ini. Karena kenapa? Dia tahu nih, Nvidia ini Ponzi baru. Jadi dia harus mengembangkan untuk Ponzi-nya di Nvidia ini. Yang dia meniru yang namanya serupa dengan smart wallet. Ya mungkin kayak BBH juga gitu ya kan. Udah gendut nanti Ponzi-nya langsung di-crack tuh di akhir cerita gitu. Ya uang orang dia kabur. Si leader ya udah untung dari uang orang yang udah didunggu-dungguinya. Makanya di sini saya menjelaskan agar kalian tidak terjerumus. Gitu. Tapi banyak kadang yang berpikir saya ini apa ya, mematahkan perekonomian ataupun mengusik penghasilan orang. Bukan itu bos sebenarnya, ya kan?
saya ini juga manusia yang punya hati nurani. Nggak mungkin saya itu nggak suka kalau kalian nyari uang gitu. Tapi kalau kalian itu menganggap Ponzi itu tempat mencari uang, ya kan, itu salah besar. Kalian itu bisa ditipu di sana. Ini untuk orang awam. Untuk leader pun bodoh juga ya. Kalian menganggap Ponzi itu untuk tempat cari uang, ya ingat, uang yang kalian hasilkan dari sana itu adalah uang orang. Haha, itu salah. Dungu. Pemikiran yang tertinggal gitu. Oke, kita fokus ke Nvidia gitu ya. Linknya Nvidia gitu. Jadi Nvidia ini adalah suatu perusahaan. Jadi ini sebenarnya perusahaan ada gitu. Sama kayak kasus Myers dicatut gitu. Jadi Nvidia ini sebuah perusahaan yang dicatut oleh aplikasi yang namanya Nvidia. Jadi ini ada nih suatu perusahaan yang asli. Ada si komplotan nih. Catut nama perusahaan dari perusahaan yang asli ini. Tujuan untuk apa? Supaya nanti korbannya yang gabung ke Nvidia yang ataupun yang palsu ini mengira yang membuat investasi itu adalah perusahaan yang asli. Padahal enggak ya. Sebenarnya ini adalah otak-otaknya ini ya. Yang enggak ada otak ini, si komplotan ini buat sistem investasi bodong yang menggunakan perusahaan orang lain. Gitu. Untuk apa? Supaya korbannya ya percaya kalau ini adalah dari perusahaan yang resmi itu. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi ya cuma dicatat aja namanya. Ya udah banyak juga teman-teman ya modus investasi bodong yang udah ataupun kasus investasi bodong yang udah scam, itu udah banyak yang mencatut nama perusahaan yang ada gitu ya kan. Padahal sebenarnya perusahaan yang asli itu tidak membuat yang namanya investasi. Kayak kasus Myers ya kan, mencatut perusahaan Myers gitu yang kontainer itu tuh yang bulan Januari kemarin scam seperti itu. Dan juga ada kayak PCCP, BBH juga itu mencatut perusahaan orang lain, perusahaan luar lah, perusahaan asing gitu. Ya dimana beberapa perusahaan itu udah klarifikasi untuk perusahaan mereka ya cuma dicatut oleh sekelompok scammer seperti itu ya. Jadi di sini kan ada tulisannya nih teman-teman di gambar samping ini. Nvidia mendukung AI generatif investasi daya komputasi GPU hasil terbaik. Nah, di sini ditulis kata-kata investasi. Ya. Jadi sebetulnya Nvidia ini bukan perusahaan investasi, asal kalian tahu aja. Ya, jadi ini seperti perusahaan perangkat-perangkat komputer gitulah yang disatut aja sama komplotan gitu. Jadi saya mengingatkan ke teman-teman, modus yang seperti ini itu udah sering terjadi. Ya. Sudah sering terjadi dan gonta-ganti aplikasi. Dan kemungkinan itu bisa jadi satu bandar. Seperti itu. Jadi ini skema Ponzi, penipuan lah. Gitu ya, money game. Oke. Yang di bawah kalian bisa lihat itu untuk money game ya. Jadi ada keuntungan per harian gitu 30.000, total keuntungan 900.000 tuh selama 30 hari ya. Itu saya rasa paling murah itu ya. Yang paling mahal saya nggak dapat infonya. Kalian yang pemain mungkin tahu lah ya. Nah, ini ada cetan Roy Sakti ya, teman saya itu yang sering bongkar Ponzi juga ya. Jadi dia ini kontekan langsung dengan partnernya yang terhubung ataupun bagian dari Nvidia ini. Ya, dia nanya tentang apa ya? Kepastian kebenaran tentang Nvidia yang menawarkan investasi ini, apakah benar dari Nvidia yang asli gitu ya. Nvidia yang menawarkan investasi ya kan, ditanyakan sama Roy ke Nvidia partnernya yang di Nvidia yang asli ya, apakah benar nih, adakah Nvidia ini menawarkan sebuah investasi. Ngerti lah kalian gitulah. Jadi di sini Roy itu ngirim yang namanya link ya dari Nvidia yang menawarkan investasi itu ya, yang cetan warna hijau itu ya. Kalau yang atas itu nvidia.com ya, yang atas tuh. Oke, yang lawan bicara ataupun lawan chat dari Roy ya.
Nvidia.com itu adalah itu adalah aplikasi ataupun website dari perusahaan yang asli. Oke. Sedangkan yang di bawah itu adalah penipuan. Ya. Nvidias ya, pakai nvidias.com. Itu adalah linknya yang palsu, bodong. Seperti itu ya. Jadi teman-teman berhati-hatilah kalau ada ditawarkan jangan investasi ini. Seperti itu ya. Dan lihat di bawahnya juga pihak dari Nvidia yang asli itu kasih warning juga ke Koroi ya untuk tidak ngeklik yang palsu itu ya, yang ID nvidias.com itu ya. Seperti itu teman-teman. Dan Koroi pun udah informasikan juga ke TikToknya, Koroi Sakti ya. Nah ini saya mau bahas tentang komenan di TikTok saya yang mempromosikan tentang Nvidia ini ya. Banyak saya lihat komen-komen di komen TikTok saya itu seperti yang saya katakan tadi ya. Saya nggak sempat untuk menghapusnya karena saya banyak kerjaan lah gitu. Jadi kalian saya tuntut untuk menggunakan pola pikir kalian ya. Jadi kita belajar di sini teman-teman ya, agar kalian tidak terjerumus ke investasi bodong, penipuan, karena korbannya itu udah banyak. Seperti itu. Jadi kalian kalau ada ditawarkan iming-iming janji dari skema Ponzi dalam bentuk apapun aplikasinya, namanya apapun, kalian pikir pakai logika aja gitu. Akal sehat tetap dipakai. Cari tahu dulu legalitasnya gitu. Hindari itu kalau ternyata itu Ponzi. Seperti itu. Oke. Nah, salah satu komennya gini nih. Nvidia baru rilis, masih hangat 4 hari dan balik modal. 4 hari dah balik modal. Ya semua Ponzi juga seperti itu. Awal-awalnya ya balik modal, kata pemainnya membayar. Tapi ujung-ujungnya apa? Tidak dibayar. Contohnya aja Smart Wallet ya. Yang komplotannya itu ataupun leadernya tadi itu yang mempromosikan Nvidia. Gitu. Smart Wallet juga awal-awalnya membayar. Tapi lihat sekarang apa yang terjadi. Trafutbol juga seperti itu. Saya sebutin yang baru-baru aja. Ya, yang baru-baru scam aja. FCCP, Trafutbol, BBH, Simonida Media, ya kan? Myers, ya kan? Dan saya sebutin yang dulu-dulu lah. Yang dulu itu udah banyak ya, Gol, Enel, AGT, Redford. Kalau saya sebutin banyak Ponzi yang sudah scam dan modusnya itu rata-rata ya diulangi-ulangi aja gitu. Kayak mencatat pesan orang, ya kan? Habis itu bagi-bagi sembako, ya kan? Tiba-tiba penarikan macet, banyak alasan maintenance. Ya kan? Ya diulang-ulang aja. Ujung-ujungnya ya kabur. Seperti itu, ya. Dan di bawahnya ada komen lagi. Nvidia aja gampang banget, Kak, katanya. Di komen saya yang membahas tentang Smart Wallet ya. Kalian nilai sendirilah untuk komennya seperti apa itu. Dan ini ada komen lagi ya, katanya gini. Mending main Nvidia. WD kapan aja bisa, rilis 1 Maret, gas, DM atau cek komen ya. Seperti yang saya katakan, orang yang berkomen seperti ini tuh berharap kalian untuk nge-DM dia. Nanti di DM kalian dikasih link Nvidia, kalian klik, kalian tergiur dengan marketing plan yang ada di dalam, kalian depokan uang kalian, tiba-tiba kalian nggak bisa withdraw, nggak bisa melakukan penarikan, ya kalian tertipu. Itu yang diharapkan oleh yang mengajak, karena dia dapat persenan dari depo kalian. Seperti itu ya. Di sini kata-kata mendingnya ini ya, kata-kata mending main Nvidia ya, jangan mending lah bos ya, jangan tulis mending kalau di akhir nanti nggak mau bertanggung jawab atas promosi yang udah disebarkan. Seperti itu ya. Karena apa? Karena skema Ponzi itu pasti ada yang namanya korban, itu pasti teman-teman. Jadi kalau korban itu udah pasti ada yang ngajak, karena skema Ponzi nggak bisa kalian berdiri sendiri gitu. Yang mengajak itu ya salah gitu, itu bisa dituntut, ada hukumnya di Indonesia itu ya. Orang yang mengajak orang ke investasi bodong itu bisa dilaporkan. Jadi kalau kalian korban dari Smart Wallet, silakan laporkan leader kalian ya. Kenapa? Karena ini adalah Ponzi. Nah gitu ya. Ada orang yang mengajak, ada orang menikmati uang kalian, yang membodoh-bodohi kalian lah itu yang
menikmati uang kalian aja yang mau dibodoh-bodohi gitu ya. Katanya di sini juga WD kapan aja bisa. Sama kayak smart wallet lah promosinya di awal-awal ya, WD kapan aja bisa. Ya sekarang ditunda tuh sampai tanggal 20. Yakin tanggal 20 bisa melakukan withdraw? Belum tentu bos ya. Saya ini udah berpengalaman bongkar ponzi, jadi saya nggak percaya dengan yang kayak gitu ya. Saya yakin di tanggal 20 nanti tuh smart wallet tuh banyak alasan lagi tuh ya. Jadi kalian yang nonton video saya ini dari kaum Nvidia, saya cuma mengingatkan, smart wallet itu sama kayak Nvidia teman-teman. Awal-awalnya membayar ya, Nvidia kalian bisa nikmati uangnya sekarang, tapi ingat uang itu ya hukumnya kalau dari agama ya jelas haram karena money game, dan ujung-ujungnya nanti nggak akan dibayar juga untuk pemain yang terakhir. Hati lah kalian, seperti itu. Oke, itu ya video kali ini, silahkan dihindari untuk Nvidia. Review saya udah cukup panjang lebar untuk teman-teman analisa ya. Semoga kalian tercerahkan dengan apa yang saya sampaikan kalau ada yang menawarkan kalian ke Nvidia ini. Oke, terima kasih. Like, comment, subscribe, untuk di TikTok follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.